Nah, sekarang kita mengisi bagian berikutnya, yaitu metode, kegiatan pembelajaran, dan juga nanti yang terakhir penilaian. Nah, yang pertama adalah kita perlu menentukan terlebih dahulu model pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, model pembelajaran ini akan terlihat dari mulai ketika kalian memasangkan judul, apakah itu judul untuk teks ataupun judul untuk video, ditinjau dari segi kebaruan dan keaktualan serta siswa itu sudah punya skemata tentang itu sebelumnya atau belum. Jadi kalau misalnya temanya itu sekiranya adalah tema yang sudah sangat populer, kemudian siswa itu sudah memiliki skemata tentang itu, maka yang perlu dipilih adalah yang inquiry learning. Ya. Nah, kemudian kalau sebaliknya, jadi skemata siswa tentang topik itu belum ada karena topiknya adalah yang memang betul-betul baru dan belum populer, maka yang cocok untuk dipilih adalah discovery learning seperti itu. Nah, kemudian kapan kita menggunakan project based learning atau problem based learning? Nah, itu cara menentukannya adalah kalau untuk K13 dari pasangan KD ini sudah saya jelaskan ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Dilihat dulu KD3-nya ini termasuk jenis pengetahuan apa, kemudian KD4-nya ini termasuk jenis keterampilan apa, terus nanti yang ada rumusnya itu ya. Kalau misalnya KD3-nya itu adalah jenis pengetahuan konseptual, kemudian KD4-nya itu adalah keterampilan konkret, maka konseptual ketemu dengan konkret, nah itu nanti akan ada rumusnya. Apakah discovery, apakah inquiry, apakah project based learning, atau problem based learning, seperti itu. Nah, kebetulan dari 2 KD yang saya tentukan ini, kalau ditinjau dari segi jenis pengetahuannya, ini termasuk pengetahuan konseptual, kemudian yang KD4-nya ini termasuk jenis keterampilan konkret. Jadi ketika pengetahuan konseptual bertemu dengan keterampilan konkret, itu pilihannya adalah discovery learning atau inquiry learning. Berhubung topik saya ini adalah bukan topik yang baru lagi, karena membahas tentang pada saat itu rumah sakit yang penuh ya di Kota Malang yang menangani pasien COVID-19. Jadi topik ini menurut saya sudah bukan berita yang baru lagi, siswa sudah tahu tentang itu, bahkan sekarang sudah kondisinya sudah lebih menurun ya, COVID itu tidak sepenuh yang dulu. Maka model yang saya pilih di sini adalah inquiry learning, seperti itu. Nah, lalu di sini tinggal dituliskan saja, berarti model pembelajarannya inquiry learning. Nah, untuk media ini bisa kalian susun belakangan setelah menyusun kegiatan pembelajaran. Ya, ini bisa dituliskan nanti belakangan setelah kegiatan pembelajaran semuanya sudah disusun. Kemudian di bagian tujuan pembelajaran ini kita tinggal menuliskan saja tadi model pembelajaran yang dipilih adalah inquiry learning. Kemudian siswa dengan inquiry learning itu diajak untuk bisa berpikir kritis. Kenapa kok berpikir kritis yang saya pilih? Karena di sini KD-nya adalah mengajak siswa untuk menganalisis isi dan kebahasaan dari minimal 2 teks LHO secara bertanggung jawab. Nah, kenapa kok yang saya pilih di sini kata bertanggung jawab? Karena membaca minimal loh ini ya, membaca minimal 2 teks LHO itu menurut saya diperlukan suatu tanggung jawab. Apalagi di tengah situasi pandemi yang sudah mulai terjadi learning loss ini, sehingga siswa, jangankan siswa, mahasiswa juga gitu, sudah mulai jarang membaca ya, sehingga maka di situ dari sekian jenis pendekatan karakter itu yang saya pilih adalah yang bertanggung jawab, karena itu tadi membutuhkan effort yang lebih untuk seorang siswa bisa dan mau membaca 2 teks laporan hasil observasi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat berpikir kreatif untuk mengonstruksi teks LHO. Mengonstruksi itu maksudnya menyusun teks LHO. Nah, di sini kenapa kok saya pilihnya adalah berpikir kreatif? Karena untuk membuat menulis ya, suatu teks LHO itu menurut saya diperlukan kreativitas dalam menentukan topik, mengembangkan kerangka, sampai dengan menyusun sebuah teks LHO yang jadi. Seperti itu. Dan di situ dibutuhkan pemikiran yang kreatif, sikap yang jujur karena harapannya tidak plagiat teks LHO yang disusun itu, dan disiplin. Karena kenapa disiplin? Karena dalam menyusun teks LHO itu dia harus memperhatikan isi dan aspek kebahasaan dalam teks LHO tersebut. Nah, itu ya. Kalau kalian mau menentukan apa saja jenis-jenis pendidikan karakter yang bisa diletakkan di sini,
Ini beda-beda KD itu bisa jadi pendidikan karakternya akan berbeda-beda. Jadi tidak harus isiannya itu berpikir kritis, kreatif, tanggung jawab, jujur dan disiplin seperti punya saya seperti ini. Ya, ini bisa berbeda-beda bergantung dari kalimat KD-nya. Bergantung dari kalimat KD-nya. Nah, mencari pilihan yang lain selain kritis, kreatif, jujur, disiplin, tanggung jawab itu di mana? Silakan dibuka lagi catatan kalian yang ini. Yang bagian depannya ini. Kemudian silakan dibaca yang bagian ini. 6C ini. Nah, ini untuk memilih yang ini tadi. Kritis, kreatif, ini ya yang saya blok biru tua itu ngambilnya dari sini, dari salah satu dari pendekatan 6C. Kemudian untuk yang ini tadi, bertanggung jawab, jujur, disiplin, ya itu selain itu apalagi itu memilihnya dari yang pendekatan karakter yang ini. Nah, ini silakan dipilih salah satu, disesuaikan dengan kalimat KD-nya. Yang 6C ini tadi juga dipilih salah satu, disesuaikan dengan kalimat KD-nya. Seperti itu ya. Oke, sampai bagian situ sudah. Nah, sekarang kita menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, itu akan saya sambung di video berikutnya.